Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Suryanti, saya dari SMP Darul Salam Kabupaten Bogor. Saya adalah salah satu CGP Angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Ibu Ika Yati Solihin. Kemudian yang kedua, Bapak Iran Setiawan. Kemudian yang ketiga, Bapak Kamaludin dan saya sendiri, Wiwi Suryanti. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang identifikasi aset atau modal, kemudian strategi pemanfaatan dan cara mengelola sumber daya di wilayah Gunung Putri dan sekitarnya. Berikut ini identifikasi aset atau modal utama di daerah Kecamatan Gunung Putri dan sekitarnya. Di antaranya yang pertama modal manusia, kemudian yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, yang keenam modal lingkungan atau alam, dan yang terakhir yang ketujuh modal finansial. Kita akan melihat satu persatu dari aset-aset atau modal utama tersebut. Yang pertama yaitu modal manusia. Identifikasi guru, staf sekolah, siswa, tenaga pendidik, pengawas sekolah, dan komite. Di SMA Global Mandiri, tenaga pengajar minimal S1, kemudian tenaga pendidik dan manajemen jenjang S2 berjumlah 15 orang, dan guru tersertifikasi 11 orang. Selanjutnya di SMA Negeri 1 Gunung Putri, guru minimal S1, 30% S2, 50% tersertifikasi, 2 guru penggerak, 2 calon guru penggerak, guru memiliki kompetensi IT, tata usaha minimal S1, jumlah siswa 1000 lebih. Selanjutnya di SMP Darul Salam, guru minimal S1, terdapat 5 guru S2, 2 guru S3, 62% guru telah tersertifikasi, staf administrasi minimal S1, siswa dengan prestasi olahraga yaitu juara 1 O2SN Karate tingkat nasional, kemudian siswa ABK Hafiz Quran 30 juz. Kemudian di SD Negeri Ciriwung 01, tenaga pengajar minimal S1 pendidikan berjumlah 18 guru, kemudian tersertifikasi 6 orang. Selanjutnya, pengawas kami dari sekolah kami masing-masing sangat kooperatif dalam peningkatan mutu sekolah. Komite membantu mensosialisasikan program sekolah ke orang tua murid. Kemudian, rata-rata guru memiliki kompetensi dalam bidang IT. Selanjutnya, strategi pemanfaatannya, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan dengan pelatihan terus-menerus bagi guru, kemudian pengembangan kurikulum yang relevan dan dukungan bagi perkembangan siswa. Selanjutnya, cara mengelolanya, yaitu melalui program pelatihan, pemantauan kinerja guru, dan pengembangan kapasitas siswa. Kemudian modal sosial, identifikasi yang mencakup hubungan baik dengan komunitas sekitar, dukungan orang tua murid, kemitraan dengan organisasi lokal, dan kegiatan ekskul yang melibatkan kerjasama dengan pihak luar. Kemitraan di sini mencakup KKG atau MGMP, PGRI, Polsek, Puskesmas, PMI, BNN, Yayasan Yatim Piatu, Perpustakaan Keliling, pesantren, perusahaan solar system, organisasi nirlaba, Websis, LMS dengan Quintal, LMS dengan Siap School. Selanjutnya, pemanfaatan dari modal sosial yang dimiliki ini melibatkan komunitas dalam kegiatan sekolah, kemudian menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua, dan berkolaborasi dengan organisasi lokal untuk proyek bersama. Selanjutnya, cara mengelolanya dengan membentuk komite komunitas sekolah, kemudian mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua, dan menjaga hubungan yang baik dengan organisasi lokal. Yang ketiga yaitu modal politik. Identifikasinya, ini terkait keterlibatan dalam kebijakan pendidikan, dukungan dari pemerintah daerah, dan kepatuhan terhadap peraturan. Nah, ini meliputi rapat rutin guru setiap awal bulan, kemudian pemilihan OSIS,
pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua komite, penelusuran alumni, kerjasama dengan perpustakaan keliling, dan kerjasama dengan puskesmas. Strategi pemanfaatan dari modal politik, yaitu dengan mempengaruhi kebijakan pendidikan yang mendukung sekolah, kemudian berpartisipasi dalam forum pendidikan daerah, dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan. Selanjutnya cara mengelolanya, yaitu dengan terlibat aktif dalam forum pendidikan, memantau perubahan kebijakan, dan menjaga dokumentasi yang tepat. Selanjutnya modal agama dan budaya. Identifikasinya, yaitu yang menyangkut nilai-nilai agama, budaya, dan tradisi lokal yang ada di wilayah sekitar. Di antaranya peringatan hari besar keagamaan, murojaah setiap pagi, sholat duha bersama, sholat zuhur dan asar berjamaah, sholat Jumat, Jumat sehat, Jumat bersih, dan budaya 5S. Strategi pemanfaatan dari modal agama dan budaya, yaitu dengan memasukkan nilai-nilai tersebut di dalam pendidikan, kemudian menghormati keragaman budaya dan mengadakan acara budaya yang melibatkan komunitas. Selanjutnya cara mengelolanya dengan mendukung kegiatan-kegiatan budaya sekolah, mengadakan pelatihan sensitivitas atau kepekaan budaya bagi staf, dan perayaan hari-hari besar agama dan budaya. Kemudian modal fisik. Identifikasi dari modal fisik yaitu mencakup gedung sekolah, fasilitas olahraga, perpustakaan, dan laboratorium. Nah, di sini ruang kelas sudah ber-AC, kemudian ada ruang bioskop, ada perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, UKS, ruang SHC atau klinik sekolah, ruang SNC, masjid atau musola, kantin, dan aula. Strategi pemanfaatan dari modal fisik yaitu dengan memastikan fasilitas yang ada digunakan secara efisien untuk kegiatan pendidikan, pemeliharaan berkala, dan peningkatan fasilitas jika diperlukan. Kemudian pengelolaan sumber dayanya dengan penjadwalan penggunaan fasilitas, pemeliharaan rutin, dan pengumpulan dana untuk perbaikan dan pengembangan. Kemudian selanjutnya, modal lingkungan alam. Identifikasinya yaitu kondisi lingkungan alam di sekitar sekolah yang strategis. Nah, ini berada di lingkungan perumahan yaitu di Legenda Wisata, di Villa Nusa Indah, kemudian dekat dengan perbatasan pusat pemerintahan, dekat dengan Setu Citata, dan Taman Kota. Strategi pemanfaatan dari modal lingkungan alam, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan alam sebagai sumber pembelajaran, menjaga kebersihan lingkungan, dan berperan aktif dalam program berkelanjutan lingkungan. Kemudian cara mengelolanya, melibatkan siswa dalam proyek pelestarian lingkungan, menjaga kebersihan sekolah, dan berkolaborasi dengan LSM lingkungan. Yang selanjutnya modal finansial. Identifikasinya yaitu mencakup dana BOS, dana yayasan, donasi, dan sumber pendapatan lainnya. Strategi pemanfaatan dari modal finansial yaitu mengalokasikan dana secara bijak, mencari sumber pendapatan tambahan, dan mengembangkan rencana keuangan jangka panjang. Kemudian cara mengelolanya yaitu dengan membuat anggaran tahunan, melakukan audit keuangan, dan mencari dukungan finansial dari komunitas dan pihak luar. Kesimpulannya, pemimpin pembelajaran masa depan akan selalu berpikir berbasis kekuatan atau aset, sehingga kita dapat mengelola dan memanfaatkan aset sumber daya yang ada, baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Refleksi dari hasil diskusi ini yaitu setelah mempelajari modul 3.2 ini, saya mulai dapat memahami bahwa setiap sekolah sebagai suatu komunitas memiliki aset atau sumber daya baik biotik maupun abiotik sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Dan saya belajar bagaimana dapat mengidentifikasi aset atau sumber daya yang ada di sekolah untuk dapat dioptimalkan sesuai dengan visi dan misi sekolah. Demikian tadi hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tugas ruang kolaborasi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Mudah-mudahan hasil diskusi kami ini bisa menginspirasi semua orang dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.